Oke, selamat malam bagi teman-teman yang menyaksikan. Kita kembali lagi ke Bango, bincang-bincang bersama Kenongo. Ini yang kedua ya. Eh, saya di sini memperkenalkan diri bahwasanya saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Surabaya yang sedang melaksanakan program KKNT di Desa Kenongo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Kota Malang. Nah, ini sekarang saya bersama salah satu tokoh kesenian yang ada di Desa Kenongo ini. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, Pak. Ya, perkenalkan nama saya Pak Sukawi. Ya. Alamat saya di Desa Precet, di Desa Kenongo, Dusun Precet. Ya. Alamat lengkap saya di RT 15 RW 3. Ya, itulah salah satu tokoh kesenian di Dusun Precet ini, khususnya di Desa Kenongo. Gitu. Untuk keseniannya ini kan sesuai informasi kepang ya, Pak. Nggih, Kepang ini. Untuk permulaan sih kayak kita ngobrol-ngobrol santai aja sih, Pak. Kayak ini kan sudah ada beberapa pertanyaan yang dimana bagaimana sih, Pak, awal mula terbentuknya grup kepang ini dari grup sampean sendiri? Ini gini Mas, Ya. kalau awal mula itu berdirinya sejak tahun 1986. 1986. Nah, habis gitu kan dari masa ke masa personilnya berkurang. Ya. Akhirnya 2011 itu vakum mulai 2011 sampai saya berniat sama rekan-rekan itu berniat untuk membangkitkan kembali, dan alhamdulillah sejak bulan berapa ya? Aduh, maaf lupa. Ya. Itu bisa perform lagi Ya. dan sampai sekarang. Nah, itu untuk grupnya sendiri itu emang kayak kan udah lama ini, Pak, kayak Ya. dari tahun berapa tadi? 96. 86. Nah, itu kan dari 86 ke 2019 yang sedang mengalami vakum. Itu 2011 Mas. 2011. Ya. Nah, itu kayak orangnya itu tetap sama atau kayak sudah ada penerusnya gitu organ? Ya, sebagian ya ada yang kembali lagi. Ya. Dan sebagian ya ada istilahnya apa ya? Tambal sulam gitu loh Mas. Oh ya, tambal sulam. Ya. Nah, untuk kan ini setahu saya kan di informasinya itu bahwasanya grup kesenian yang ada di Desa Kenongo ini banyak nih, Pak. Nah, untuk tujuan pembentukan grupnya yang kepang ini, Pak, menurut jenengan itu apa? Kayak misal apakah melestarikan budaya atau gimana? Yang jelas saya itu apa ya Mas, nguri-nguri gitu loh, nguri-nguri budaya kita sendiri gitu. Nah, untuk kayak kepang ini kan masih dalam kesenian Jawa. Iya, betul. Dan setahu saya nih kayak kesenian Jawa itu ada banyak, kayak contohnya bandengan dan kepang ini juga jaranan gitu kan, Pak. Iya. Nah, setiap kesenian ini kan pasti kayak mempunyai sakralnya sendiri gitu. Ritual. Nah, itu ritualnya. Mungkin pembeda ritual antara kepang dengan bandengan dengan jaranan itu, kalau kepangnya ini lebih ke mananya, Pak? Kalau menurut saya ya, ritualnya itu ya nggak jauh-jauh beda sama bandengan Mas. Soalnya bandengan sama jaran kepang Ya. itu kebanyakan pelakunya tuh ya anak bandengan juga ada di jaranan juga. Berarti gitu. Meskipun beda itu tetap pemainnya bisa satu. Bisa. Berarti kalau misal nih, Pak, ya, ada suatu grup bandengan nih.
mau ya katakanlah anggotanya mau diambil untuk ikut kepang gitu, berarti bisa gitu. Itu dalam arti sadar atau udah Oh, maksudnya masih sadar, maksudnya Oh. belum, maksudnya kayak masih dalam mendatangi undangan gitu loh Pak. Oh gitu. Ya, ya gak apa-apa Mas. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kalau khususnya di sini Mas, Oke. kan di sini ada tiga grup khususnya Jaran Kepang. Jaran Kepang, oke. Itu banyak dari grup sana ada yang ke sini, dari grup sana juga ada yang ikut di sini. Tapi saya apa ya? Saya wanti-wanti gitu loh. Saya tekan boleh masuk sini asalkan pamit sama yang mengku di sana gitu. Oh, oke. Jadi ini saya nggak mau apa ya, nggak mau ada masalah gitu Antara ini sama ini. antar grup gitu Mas. Iya. Biar semua sama-sama bisa menjaga gitu. Iya. Tapi kalau dari segi ritualnya itu tetap ada kemiripan lah ya Pak, berarti Pak ya. Sama, insya Sama, saya kira sama. Saya kira. Terus kalau kepang ini kan kalau setahu saya itu masih kecil dulu itu kayak di acara kayak sunatan ya gimana gitu Pak. Kalau yang pada saat zaman ini gitu Pak, kayak yang apapun serba HP, apapun serba internet gitu. Nah biasanya kepang itu diadakan di acara apa? Kalau di sini yang ramai Mas ya, itu pas hari ulang tahun kemerdekaan sama Surowan. Kalau di acara hajatan ya gak tentu gitu. Oleh dari dulu saya juga kan ibu itu dari desa, makanya kayak tahu kepang ini. Oh biasanya itu yang ini Pak, apa kalau ada anak sunatan terus anaknya diarak itu kan pakai kepang itu. Jadi setahu saya mungkin dulu itu acara-acara gini bisa diadakan pakai kepang. Nah kalau sekarang ini keadaan zaman yang sudah modern ini kepang ini gimana gitu. Jadi ya itu tadi karena di acara kemerdekaan Suruhan. Kalau emang Suruhan itu kan kayak emang kata orang itu ada yang mengatakan bahwa hari rayanya Islam. Sebagian orang ya. Tapi ya nggak harus begitu Mas. Harus gitu. Terus ini gini Pak, masyarakat kan pasti mengetahui bahwasannya kesenian ini masih dilestarikan ya Pak. Nah, caranya sampean mendapatkan tahu kalau orang ini membutuhkan jasanya sampean untuk mengadakan di suatu acaranya gitu gimana? Itu Lewat ibaratnya telepon. gini Mas, saya kan punya dagangan, bagaimana dagangan saya itu bisa diminati orang gitu. Iya. Ya kadang ya lewat HP. Ya, kan saya di pengurus saya itu saya bentuk humas juga. Oh ada humasnya, iya. Gitu loh. Berarti dalam satu grup itu nggak hanya melulu tentang pemain-pemain. Enggak Mas, ada pengurusnya sendiri, ya, ada ketua, ada wakil ketua, bendahara, sekretaris gitu. Iya. Itu sih harus sih itu menurut saya. Soalnya dalam pandangan itu kayak mungkin yang mengurus itu ketuanya saja kayak gini. Ya bisa juga. Kan di sini khususnya di Turonggo Jawi ya. Kan punya saya ini namanya Turonggo Jawi. Itu dulu saya diagendakan sama anak-anak itu untuk dijadikan ketua. Terus saya nggak mau, masalahnya saya nanti kan saya nggak monoton di sini gitu Mas, nggak monoton di apa di Jaran Kepang tok enggak, saya itu dicampur sari juga. Campur sari. Di
karawitan juga Karawitan. gitu. Jadi saya nggak tentu di masalahnya saya nanti yang saya khawatirkan pas apa kebarengan gitu loh Mas ya. Iya, iya, iya. Yang saya khawatirkan. Oh, berarti tetap kayak meskipun kepangnya ini nggak ada kayak job, terus bapak sih tetap bisa kayak gitu. Tapi untuk yang lainnya itu orangnya masih sama yang di Kepang, kayak gini Pak, misal ada acara karawitan nih, nah orangnya itu masih sama yang orang-orang Kepang atau orang-orang baru? Ya lain Mas, Oh, lain. Soalnya pemain Kepang belum tentu bisa Karawitan. karawitan gitu iya. loh. Saya kira sama ya. Enggak. Ya. Oke, berarti yang cuma rollingan, ya katakanlah rollingan ya Pak, itu Bapak sendiri sebagai tokohnya. Ya, untuk tadi kan sudah menyinggung tentang kayak apa acaranya itu biasa dipakai di mana saja kan Pak, di era yang modern sekarang. Nah, Iya. ini saya mau tanya tentang tantangan nih Pak, tantangan kayak tantangannya adanya kesenian ini di era modern ini Pak. Mungkin peminatnya lebih berkurang atau Maksudnya tantangan tuh dari segi apa ya Mas? tantangan untuk meneruskan budayanya ini loh Pak, Oh, keseniannya gitu. itu loh. Saya kira tantangannya apa ya? Ya cuman dituntut untuk kompak aja gitu, kekompakan aja. Nah, berarti kalau misal penerusnya katakanlah, penerusnya itu bisa terus tetap ada gitu Pak? Insya Allah bisa Mas. Bisa tetap ada. Soalnya ini kan personilnya sudah saya batasi itu. Masalahnya saya tuh sering dengar bahwa ada anak yang mau gabung Itu gitu. masih remaja-remaja gitu Pak. Ya, Dan yang saya khawatirkan kan di situ anaknya juga masih sekolah, ada yang kan saya takut nanti apa pelajaran terganggu atau gimana gitu. Berarti untuk pembatasan samain batasinya itu dari segi batas umur berarti ya Pak? Dari batas umur juga, dari batas personil juga Mas. Nanti kan kalau terlalu banyak kan ya yang nanggap kan juga takut gitu. Jadi gitu ya tantangannya. Mungkin ya kalau dibilang tantangan berarti nggak terlalu ada. Karena yang kayak sekarang dipandang orang itu apa-apa sekarang itu kayak ya contohnya aja kayak gimana Pak, sholawatan gitu kan pakai sound gituan bisa gitu kan. Nah saya masih bingungnya itu di dalam hal kesenian ini gitu, masih bisakah diakali pakai salon atau memang harus mendatangkan grupnya sendiri untuk mengisi suatu acara itu? Kalau di sini ya kalau yang pakai apa ya? Yang pakai apa namanya itu MP3 apa? Ya, Itu cuma di bandengan ya. Kalau di jaranan nggak ada yang pakai apa? Pakai musiknya musik itu musiknya dari nggak ada. Ya manual semua. manual semua itu. Berarti kalau dibilang grupnya banyak ya banyak pastinya Pak ya. Iya. Gitu. Oh iya Pak, kan tadi itu misal kalau grup Kepang ada main musiknya. Nah, kalau yang mengisi musik itu misal katakanlah dalam satu acara Kepang ini diisi oleh dua grup, yang satu grup Kepangnya sendiri, yang satu grup karawitan gitu. Bisa apa enggak Pak kayak gitu Pak? Bisa aja Mas. Bisa aja. Berarti kayak kolaborasi. Kan sudah kolaborasi memang. Oh. Saya kira kayak sendiri-sendiri, kayak karawitan sendiri, kayak Kepang sendiri gitu. Enggak. Kan kayak khususnya di saya ya. Itu Mas. Kayak pengerawitnya itu ya apa? Ya saya datangkan dari lain desa. Ya ada sing anak
desa sini juga ada, cuman yang kebanyakan tuh 4 atau 5 orang tuh saya ambil dari desa sebelah gitu. Iya. Itu pun ya satu paket sama saya. Oh ya, tetap satu grup itu. Satu grup ya. Untuk berarti tuh sih. Kalau ini Pak, kan di Kepang sendiri sama bandengan alat yang digunakan kayak propertinya itu kan ada yang berbeda sih Pak. Nah, kalau setahu saya dari namanya aja itu bandengan ya jelas pakai bandeng. Kalau Kepang kan pakai kuda. Nah, pakai itu tadi. Iya. Nah, kalau dengan tahu nih Pak, filosofinya Kepang ini Pak. Kenapa kok Kepang ini dijadikan sebagai bahan kesenian gitu? Ada apa di Kepang ini Pak? Aduh, kalau masalah itu saya kurang tahu Mas. Saya hanya apa ya? Hanya melestarikan gitu. Iya, mesti. Gini. Katanya itu apa ya? Warisan budaya leluhur kita gitu. Iya. Jadi itu sih. Oke. Kalau tahu sendiri, kalau boleh tahu nih Pak, jumlah anggota dalam grup Kepangnya sendiri? Kalau di saya itu kurang lebih 35 orang. 35 Termasuk itu pengerawit. pengerawitnya juga. Pengerawitnya juga. Kalau gitu. Ya sekitar 40 sama presidennya juga. Presidennya juga. Oh, berarti gitu Pak ya. Nah, kalau misal nih Pak, dalam satu grupnya jenengan kan ini ada pengerawit, ada sinden. Nah, kalau misal yang dibutuhkan orang itu pengerawitnya saja itu Nggak apa-apa, bisa apa-apa. aja. Oh, Bisa iya. aja. Tapi tetap sampean yang megang. Ya. Oh, saya kira itu kayak ada sendirilah. Ini ketua pengerawitnya siapa, terus ketua sindennya siapa, terus Enggak. jenengan ketua umum Enggak. gitu. Betul. Nggak harus gitu kan. Enggak. Enggak. Iya. Ya misalnya ada job, minta kerawitan aja sama presiden. Itu ya saya usahakan gitu. Iya. Saya usahakan. Nanti minta berapa personil, kan tergantung yang minta Mas. Iya. Ibaratnya saya punya dagangan, pembelinya minta gimana gitu, saya harus siap melayani gitu. Iya sih. Nah itu, kalau misal terjadi suatu miskom lah Pak, kayak Ya. kan kalau beda grup karawitan antara grup Kepangnya itu masih perlu latihan sebelum tampil atau sama aja gitu Pak? Tadi pas tampil itu kayak menyesuaikan gitu aja. Kalau setahu saya, kan di Malang, khususnya di Malang, itu kan kebanyakan itu jalan Kepang dor Mas. Terus kalau punya saya ini semi dor gitu loh. Jadi nggak semua pengendang, kan di situ kan yang mengkoordinir kan pengendang Mas. Nah, Ya. di situ nggak semua pengendang itu bisa mengiringi apa ya, kreasi yang ada di paguyuban saya ini. Paguyuban. Berarti katakanlah instruksi gimana nantinya itu tergantung pengendangnya. Iya. Heeh. Ya. Kalau alat musik Pak yang dipakai, Ya. gendangan, terus gamelan gitu. Heeh. Angklung? Angklung juga ada. Angklung. Terus apa Pak yang ditaruh bawah itu? Dipakai? Bonang Nah itu juga ada. Ya. Pokoknya di sini ya itu tadi Mas, mintanya gimana? Kalau mintanya klasik ya cuman nggak pakai keyboard, nggak pakai drum gitu. Yang murni gamelan. Gamelan pun nggak harus satu set, enggak. Kan biasanya yang dipakai itu cuman ketuk kenong, apa itu kendang, terus gong, Iya. terus saron, demung, peking, itu aja kan gitu loh. Tapi kalau
si apa yang minta peminatnya itu minta satu set lengkap. Nah itu ya saya bawakan keyboard, saya bawakan drum, gitu bisa. Ya. Berarti kalau emang dibilang membutuhkan grup banyak, ya karena emang kebutuhannya banyak, ngoten ya Pak. Tergantung Mas, tergantung peminatnya gitu. Oke oke sih Pak. Nah, kalau dalam segi ini Pak, penonton Pak di suatu wilayah berbeda-beda, itu apa menjadi pengaruh Pak? Kayak di wilayah sini karena daerah yang merepet kota, jadi kayak peminatnya kurang, yang melihat kurang gitu, kemungkinan enggak? Kalau di Malang Mas ya, kalau di Malang, setahu saya, soalnya yang saya iringi bukan cuman satu grup, dua grup, semua grup yang ada di, khususnya Jaran Kepang yang ada di Malang, Iya. pernah saya iringi semua Mas, Iya. gitu loh. Jadi kalau dulu masyarakat kota itu nggak begitu minat sama Jaran Kepang. Contohnya kemarin saya main di Tasikmadu, luar biasa Mas penonton. Itu emang karena wilayahnya yang desa. Luar biasa. Malahan sekarang tuh yang lebih dominan itu di kota, saya rasa gitu. Oh, di kotanya Pak. Mungkin bisa dilanjutkan untuk proses latihan ini Pak, para pemain kepangnya ini. Ya. Itu ada latihan rutinnya atau memang harus nunggu ada yang minta dulu? Kalau masalah latihan saya kira enggak Mas Judan. Enggak. Masalahnya pemainnya itu ya udah apa ya? Lihai. Ya udah berkali-kali tampil, tampil. jadinya nggak usah latihan. Terutama kalau ada yang apa ya? Ada yang baru masuk itu perlu dikasih contoh gini, geraknya gini gitu. Iya. Hanya gitu saja. Tapi kemungkinan Mbak, kalau yang masuk itu langsung gemrutuk orang 5 atau cuma hanya satu-satu dulu gitu? Kan sebelumnya kan koordinasi dulu sama ketua bahwa dia mau masuk di sini gitu. Jadi nggak perlu latihan, cuman dikasih saran aja gitu. Iya, iya. Berarti bisa lah. Nah, untuk gini, nah itu mungkin videonya boleh dilihatkan. Nah, ini saya amit ya Pak, amit tambah-tambah ilmu juga. Nah, Berbesaran volume. ya, saya volume. Oh, berarti acara kepang ini masih tetap pakai panggung ya? Loh iya Mas. Oh iya ya. Tak kira saya yang biasanya langsung di alas Enggak, bawah gitu. di sini ya nyewa panggung juga. Nyewa panggung, nyewa sound system gitu. Oh ini yang dalam video ini yang lengkap ya Pak, yang Ya, ada keyboardnya. ini juga yang gitu. lengkap ada keyboardnya. Oke, oke, oke. Niki mati budaya di Malang Precet. Loh, dusun mriki. Nggih. Wah. Kalau tanggal pinten ya? Tanggal pokoknya pas bulan Agustus masih. Oh, bulan Agustus. Loh, berarti ten mriki niku kekuatan ya, Pak? Napa? Ya acaranya ten Nggih. meskipun grupnya itu dari sini sendiri, tetap ada kemungkinan bakal tampil di sini sendiri gitu. Iya, Mas. Oh. Tapi alhamdulillah di sini walau ada beberapa grup Iya. itu enggak
apa ya? Ya bersaing, cuman bersaing secara baik Ya, gitu. baik, ngoten. Terus saya tadi kan grup di dusun Brajat niki enten 3 sing kepang. Oh, nggih nggih nggih. Jadi semua itu bisa saling mendukung gitu Mas. Iya. Baik dari grup yang sana atau grup yang sana. Bila di sini yang main itu semua saling mendukung gitu. Iya. Nah, ini kan saya kan yang mahasiswa KKN itu selama baru 1 minggu di sini itu melihat kondisi itu, mendapatkan informasi bahwasanya sebelum mau datang puasa itu kayak kesenian itu kayak tampil semua, banyak yang tampil gitu Pak, kayak di pedagang itu tetap banyak. Betul gitu. Mas, betul. Cuman ini pas tanggal berapa ya? Tanggal 4 bulan kemarin. Bulan 2 nggih. Itu anak-anak ngajak tampil, sebenarnya ngajak tampil. Nggih. Nah, terus saya terkendala ada apa ya? Ada ujur. Nggih. Jadi saya cancel dulu. Cancel dulu. Nah, ini rencana main habis lebaran itu main. Habis lebaran dan dusun Brajat niki. Nggih teng wilayah RW Oh, RT RT piro? Di Lili. RT ya RT 10. 10. Nggih nggih. Oh. Niki sing tatanane niku. Oh. Sami kali mau. Ini durasinya 4 jam Mas nih. Oh, biasanya mulai nih jam pinten, Pak? Mulai ini 4 jam ini. kalau di kan beda-beda Mas. Kalau di anu langsung jaranan, tapi kalau di sini khususnya di Turonggo Jawi itu sore itu giro, pertama itu giro. Giro itu instrumenan pakai gamelan. Oh, cuma alat-alat itu yang Nah, main. Nggih, nggih. terus habis itu campur sari dulu. Campur sari dulu. Nah, habis campur sari dilanjut jaranan gitu. Nah, untuk mulai dan video ini langsung campur sari nih, Pak. Ini campur sari. Iya, ini campur sari. Jadi acara ini kok ket sore sampai malam gitu. Sampai pagi Mas. Sampai pagi. Sampai pagi. Sampai Sekitar jam sekitar jam 3:30. setengah 4. 3:30. Setengah 4. Dengan kondisi kayak acara yang begitu panjang nih, Pak. Kayak jam sore sampai pagi untuk penonton ini, Pak. Gimana, Pak? Tetap ada banyak yang antusias atau Iya Mas. masih rame gitu, Pak? Masih rame. Masih rame. Nggih, nggih. Terutama kalau malam minggu. Malam minggu ini kok banyak yang besok libur nggak kerja nih kan. Hah? RT 12. RT 12. Berarti kalau dibilang respon warganya sendiri itu tentang kesenian ini memang khususnya di Malang ini masih banyak yang minat. Banyak. Gitu ya, Pak. Kalau jaranan Mas ya. Kalau jaranan itu peminatnya itu apa ya? Peminatnya itu aduh nggak menentu. nggak main-main gitu Mas. Oh. Bahkan dari luar kota juga datang. Oh iya. Kalau memang dasarnya orang luar kota datang itu mungkin karena grupnya yang emang udah terkenal gitu, Pak. Jadi orang datang itu karena ini sudah bagus ini gitu kayaknya. Emang gitu sih. Berarti dalam kesenian ini tuh bisa dikatakan bahwasannya khususnya di Malang peminatnya masih banyak sampai keluar kota, terus grupnya itu juga banyak. Nah, grupnya itu campur ya Pak, kayak umurnya itu dari yang muda, yang ketua, terus nanti yang muda melanjutkan
generasi-generasi. Iya, iya gitu. Makanya 14 tahun vakum itu, Iya. terus saya lihat di YouTube itu peminatnya kok banyak gitu loh. Jadi saya bermaksud untuk membangkitkan kembali Iya. itu, kok direspon terutama anak-anak muda itu. Oh ya, anak muda ini. Berarti memang anak mudanya yang begitu minat di sini. Iya. Iya. Mungkin ini sih Pak, kayak mungkin adakah kayak harapan nih Pak, harapan yang jenengan tentang kesenian budaya ini punten kula mati ini Pak. Nggih. Tentang kesenian budaya niki niku harapannya buat ke depan nih Pak, kan namanya juga zaman nih Pak, pasti kan tambah modern Pak. Mungkin harapannya jenengan nih nopo? Harapan kula nggih, napa nggih, terus tetap kita lestarikan gitu Mas, Tetap kita lestarikan biar nggak tergerus oleh oh, iya. budaya lain gitu, budaya terutama budaya luar. Oke, mungkin itu saja Pak bincang-bincang hari ini malam ini. Mohon maaf mengganggu waktunya karena kita kan masih butuh yang muda-muda ini, khususnya ilmu tentang kesenian itu kan sangat penting gitu Pak. Seperti yang Bapak katakan itu bahwasanya melestarikan kan tetap penting. Nah, gitu. Mungkin sampai sini dulu, kita tutup.